dimulai. Selesai. Hari ini saya akan mengakses siapa saja yang tidak hadir atau hadir hari ini. Yang hadir angkat tangannya bilang hadir. Ini Marcella. Mas Syafari. Pemimpin BPU Abdul Wahid. hadir. Ahmad Khairil. Hadir. Ayu Pratama. Delson. Desi Wandari. Darmawan. Ojak. Relawan Islam. Jadi Pratama. Fitri. Sautapian. Rahmat Saputra. Alpai. Gabriel Jonathan. Hadir. Herianto. Hadir. Hairul Anissa. Endang Kirana. Muhammad Iqbal. Muhammad Tika. Hadir. Mirna. Miraji Udana. Salia. Misna. Nur Hidayah. Nurlina. Nur Hidayah. Nur Hidayah. Renauli. Ya. Yang lain kemana tadi? Di jajan. Jadi saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah untuk memahami, kalian bisa memahami cara perancangan kode program pada aplikasi Dev C++, dan kalian dapat merancang kode program C++ pada aplikasinya. Manfaat pembelajaran pemrograman dasar itu untuk melatih teliti terhadap detail. Misalnya kalian merancang kode program, kalian harus meneliti apakah kode program tersebut salah atau tidak. Jadi itu akan manfaatnya melatih ketelitian dalam merancang program. Itu kalian bisa jadikan di kehidupan sehari-hari. Jadi saya akan mengevaluasi pembelajaran yang telah kalian lakukan sebelumnya dari apa itu pemrograman dasar, lalu jenis-jenis aplikasi yang digunakan dalam membuat kode program, lalu cara menjalankan aplikasi kompilator Dev. Pembelajaran sebelumnya mengenai bahasa pemrograman. Evaluasi agar kalian mengingat kembali pelajaran yang telah kalian lakukan sebelumnya.
pemrograman adalah suatu kumpulan yang berjalan integral masing-masing yang dipakai untuk menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna atau kepada komputer. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman dalam bahasa Inggris yaitu programming language atau bahasa komputer yang merupakan instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Kemudian saya akan bertanya kepada Desi, apa fungsi bahasa pemrograman? Fungsi bahasa pemrograman adalah menghubungkan antara penggunaan dan mesin komputer, karena bahasa pemrograman dapat menerjemahkan perintah yang diberikan menjadi kode-kode yang dimengerti oleh komputer. Jadi fungsi bahasa pemrogramannya itu adalah untuk menghubungkan antara kita atau pengguna kepada mesin komputer. Karena bahasa pemrograman dapat menerjemahkan kode-kode yang kita buat dan dimengerti oleh komputer. Bertanya kepada Abdul Wahid, apa perbedaan antara Java dan pemrograman Pascal? Perbedaan Java dan Pascal kelas pemrograman yang cukup banyak digunakan karena Java dapat digunakan. Tolong lebih keras suaranya. Java adalah satu jenis bahasa pemrograman yang cukup banyak digunakan karena dapat digunakan. Karena Java digunakan di berbagai platform dan cukup populer untuk penggunaan mudah dipelajari semua orang karena kita bukan bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang biasanya digunakan sebagai pengantar untuk memulai belajar algoritma dan pemrograman. Bahasa ini juga sangat mendekati bahasa manusia sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Jadi perbedaannya gimana? Kalau Pascal kayak pengantar. Kalau Pascal itu Pascal itu kayak pengantar yang mulai belajar algoritma. berapa? Kalau Java kayak platform cukup kayak pelajari dalam bahasa Indonesia manusia. Benar kalau Mirip dengan bahasa manusia. Kalau Pascal itu buat orang yang baru belajar bahasa pemrograman. Jadi kalau baru belajar pemrograman bisa pakai Pascal karena bahasanya sangat mudah dipelajari dan mirip bahasa manusia. Compiler itu adalah sebuah program komputer yang berfungsi menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Contohnya itu seperti C++. C++ itu mempunyai compiler yaitu dev C++. Kompilator itu adalah kayak aplikasi dari sebuah program. Misalnya C++ itu mempunyai kompiler atau aplikasi yaitu dev C++. Gabriel Jonathan. Cara untuk membuat proyek baru pada aplikasi dev C++ bagaimana? Maka tahu caranya. Tolong lebih keras. halaman kerja baru pada aplikasi Baru pada D++ itu yang pertama kalian harus mengklik menu file lalu
Kemudian klik source file, lalu akan muncul satu halaman baru. Jadi caranya seperti itu. Halaman kosong pada lembar kerja pada DFG++. Cara menyimpan file pada DFG++. Habis ini saya akan melakukan nice breaking. Oh, itu. Mana tuh? Ibadah apa kak? Aku beritahu untuk pulang. Cara menyimpan file pada DFG. Setelah selesai menggunakan program G++ pada langkah selanjutnya adalah menyimpan model program tersebut. Langkahnya sama seperti menyimpan file, yaitu klik file kemudian save as untuk menyimpan file baru. Setelah itu muncul kotak dialog seperti pada gambar 208 kemudian klik save. Jadi, kalian berdiri dulu semuanya. Aku yang ke malam. Mana kalian tidak? Baik. Lain, yang lain. Aku kembali. Jadi gamesnya itu Kamu gile kembali ya. ikutin apa yang saya ucap, lalu kalian pegang apa yang saya lakukan. Misalnya saya pegang rambut. Ada rambut tadi. Ya, sama aja. Aku botak ya. Misalnya kayak kalian pegang rambut, tetapi kalian harus menirukan suara harus sesuai dengan instruksi yang saya minta. Kalian harus melihat saya melakukan apa, tetapi kalian harus melakukannya tetap dari apa yang saya bicarakan. Kalau yang benar boleh. Nah, pertama, pegang rambut. Hidung gua. Ye. Kamu salah. Saya suruh pegang rambut. Oh. Ulangi lagi. Pegang tangan kanan. Yang salah tetap berdiri. Apa yang pegang sebelah sukanya? Yang umumnya panggil. Telinga. Nah, gitu. Jangan tetap berdiri. Jangan ikuti gerakannya. Jangan ikuti. Jangan
Mungkin itu ice breaking untuk mengasah untuk kalian tentang semuanya pembelajaran. Jadi kalian masih banyak yang masih fokus karena masih pas. Jadi yang saya mau bahas hari ini adalah tentang cara mengaplikasikan perancangan kode C++ dari strukturnya, lalu bagian apa pada struktur C++ itu apa aja. Jadi yang pertama itu struktur C++. Struktur C++ itu adalah bagian dari kode program pada aplikasi C++. Lalu di struktur C++ itu ada kata kunci pada C++. Itu ada bool, char, return, string, dan lainnya. Masih banyak kata kunci pada pemrograman aplikasi C++. Yang selanjutnya itu ada header. Header itu sendiri adalah sebuah file yang berisi deklarasi. Deklarasi itu adalah proses untuk memberitahu kepada compiler atau aplikasinya bahwa kita akan membuat sebuah variabel atau data untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input dan output maupun sebagai sintaks. Sintaks itu sendiri adalah sebuah aturan yang digunakan dalam menulis bahasa pemrograman. Tolong perhatikan. Selanjutnya struktur program C++ itu ada punctuator. Punctuator itu adalah simbol atau tanda yang ada pada pemrograman C++. Biasanya juga disebut dengan separator. Separator itu adalah pemisah antara program satu dengan program yang lainnya. Berisi tentang kode program sederhana yang telah saya buat. Kalian bisa membaca atau memahaminya dulu. Nanti kalau sudah paham bisa akan praktek ke lab. Input output string. Aku kan nahekano info. Itu kan lautan yang apa ini betul ini resepnya Jadi kalian bisa memperhatikan kode yang pertama itu kayak pahami. Bila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja sebelum saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing kode belajar C++. Apabila ada pertanyaan, kalau ada yang bertanya, yang pertama itu ada include your string. Fungsinya digunakan untuk memanggil perintah input output string seperti sin dan out atau karakter out. Include ini adalah prosesor direktif yang digunakan sebagai sebuah instruksi
memanggil file header yang akan kalian gunakan. Yang mana dalam hal ini adalah IOStream ini sendiri. Tolong perhatikan nomor satunya. Kita akan tanya satu-satu fungsinya. Yang kedua, fungsi dari IOStream ini sendiri merupakan singkatan dari input output stream. Biasanya dalam pemrograman C++ ini digunakan untuk menginput data atau menampilkan data seperti teks, angka, dan simbol. Selanjutnya yang kedua itu ada using namespace std. Fungsinya itu digunakan untuk menginstruksikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi dalam sebuah kerangka yang sama. Yang ketiga itu ada int main dalam kurung tutup kurung. Fungsinya adalah nama judul. Int main itu adalah nama judulnya. Kalau tutup kurungnya itu kurung tutup kurung adalah digunakan untuk mengupdate nilai yang akan dilewatkan ke fungsi. Jadi yang keempat itu ada breaks atau kurung berawal, menyatakan awal eksekusi kode program, dan nanti ada di kurung berawal itu di akhir ada juga. Yang kelima itu ada out, fungsinya itu untuk menampilkan hasil output atau menampilkan teks di layar monitor. Jadi bagian headernya itu ada input IOStream, dan bagian badannya itu ada out, dan terakhir ada output. Selanjutnya fungsi dari tanda clear shift atau kurang lebih yang ini. Fungsinya adalah sebagai operator pemasukan. Tanda tersebut mengatakan kepada aplikasi compiler bahwa output harus segera menghasilkan output karena kita sudah melakukan input terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada simbol yang titik, tanda petik itu adalah Fiorentina atau tanda petik 2. Fiorentina itu fungsinya untuk menampilkan tulisan yang ada pada monitor. Nanti kalian bisa menuliskannya di tanda petik 2 ini, kalian tulis dulu, ketik dulu tanda petik, lalu kalian bisa memasukkan apa yang kalian mau tulis itu di dalam tengah-tengah tanda petikan itu ada 2. Jadi kalian bisa menuliskannya atau mengetiknya di tengah-tengahnya. Dan yang di belakang tanda petik itu ada titik koma atau bisa disebut dengan semikolon. Semikolon itu digunakan untuk mengakhiri pernyataan. Jadi setiap pernyataan itu diakhiri dengan titik koma. Misalnya seperti di quote ini ada belakangnya ada titik koma, dan ini using namespace std itu di tengahnya ada titik koma atau semikolon. Yang selanjutnya ada return. Return null digunakan untuk memberitahu bahwa kode yang kita buat telah selesai dieksekusi oleh aplikasi. Lalu yang terakhir itu ada kurung berawal, itu untuk menutup atau mengakhiri eksekusi kode program.
Dan yang kedua itu untuk misalnya kalian bikin kalimat mau alinea baru bisa menggunakan kode program yang bernama ENDL. Yang di bawah itu yang di bagian code. ENDL itu untuk mengganti paragraf ke paragraf selanjutnya. Jadi fungsinya seperti itu. Compile itu untuk mengecek apakah ada sebuah kesalahan dalam kode program kita. Caranya itu klik execute, lalu ada menu compile dan run. Kalian pilih compile dulu, lalu kalian bisa klik compile-nya dan mengklik save untuk menyimpan data kalian, kode yang telah kalian buat. Jadi sebelumnya kalian buat dulu kelompok masing-masing, satu kelompok berisi 2 orang. Soalnya komputer di lab itu tidak cukup untuk praktek kalian karena orangnya banyak. Untuk praktek mengaplikasikan kode program yang pertama yang dari plot your strip, kodenya yang dari plot your strip. Kalian masukkan dulu kodenya. Yang mana? Kode yang kakak bagi tadi. Di mana? Yang ini Kak Global. Kalian buat file baru dulu. Caranya klik new, terus kalian klik Apa namanya? Ika itu. kalian bikin file baru dulu. Habis itu project, lalu sudah. Lalu masukkan kodenya. Dia tahu gua. Yang dari yang mana Pak? Mana hit? Itu mana hit? Tapi mana jawab? Jadi orang anjing. Rating bukunya tuh nah. Cek dulu kodenya benar apa enggak. Di menu execute. Apa di mana ya? Sebelum nama anak. Iya. Nah, sudah hit. Bu, ini ya, Bu. Kak, ini Kakak. Kak, Yang video. boleh simpan Kakak. Nampak populer apa bukan? Udah berapa ini? Saya mana ini?
Disuruh mama cewek. Jadi kesimpulannya tadi ada struktur C++ itu ada header, ada kata kuncinya, terus ada kode program-programnya, terus ada konstruator atau simbol kode program C++. Kesimpulannya hari ini sebelum kita marilah berdoa. Menurut agama saya masing-masing berdoa mulai. Amin. Dan keselamatan di jalan. Doa selesai. Doa Terima kasih atas waktunya.